Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di kampus yang penuh berkah ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model-model desain media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah sebagai moderator. Saya Samira. Saya Lurus. Saya Nurafni. Saya baik, yang ingin mempersingkat waktu Nurafni kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model desain. Yang pertama itu model ADI. Kelebihan sistematis, evaluasi, fleksibel. Dan kekurangannya yaitu proses panjang, kurang responsif terhadap perubahan cepat. Model kelebihan yaitu fokus siswa mendukung media modern. Kekurangannya itu evaluasi akhir kurang detail, kurang cocok di skala besar. Model 4D kelebihan cocok untuk modul evaluasi kuat. Kekurangannya yaitu kurang dinamis, tidak eksplisit mendukung teknologi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nasruddin dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya. Langsung saja, pertanyaannya adalah bagaimana model tersebut menjamin keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan evaluasi dalam bentuk media yang efektif. Mungkin cuma itu. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya tentang bagaimana cara mengevaluasi efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model desain dan bentuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nasruddin, yaitu bagaimana model tersebut menjadi keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan evaluasi dalam membentuk media efektif. Model pembelajaran yang menjadi keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan evaluasi dalam bentuk media efektif adalah sebuah pendekatan yang menyatukan seluruh elemen pembelajaran dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan menguatkan tujuan pembelajaran, tidak hanya menjadi arah tetapi juga menjadi dasar dalam memilih strategi yang tepat dan jenis evaluasi yang relevan. Strategi pembelajaran yang digunakan pun dirancang sedemikian rupa agar mampu membawa peserta didik menjadi tujuan yang lebih ditetapkan secara maksimal. Media pembelajaran dalam konteks ini tidak berdiri sendiri sebagai alat bantu visual semata, tetapi dipilih dan digunakan secara strategi untuk menunjang strategi pembelajaran dan memfasilitasi evaluasi
Artinya media yang digunakan harus relevan dengan pendekatan strategi yang dipakai dan sekaligus mendukung proses penilaian terhadap pencapaian pembelajaran. Sebagai contoh, jika tujuan pembelajarannya adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis, maka strategi yang digunakan bisa berupa pembelajaran berbasis masalah, dan media yang dipilih bisa berupa studi kasus interaktif digital, sedangkan evaluasinya dilakukan melalui berportofolio atau presentasi hasil perpecahan masalah. Dengan demikian, model keterpaduan ini menciptakan kesinambungan antara perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dalam satu kesatuan sistematik yang berbasis pada tujuan. Media yang digunakan menjadi wujud konkret dari strategi dan alat untuk mengevaluasikan, sehingga pembelajaran tidak hanya efektif tetapi juga efisien dan bermakna. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ulfa Ramadhana Herman. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model desain tertentu? Untuk mengevaluasikan efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model desain tertentu, langkah utamanya adalah melihat sejauh mana media tersebut mampu membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara nyata. Proses ini dimulai dengan mengacu pada model desain yang digunakan, misalnya ADDIE, Azure, atau DISC and CREATE, karena setiap model membawa tahapan yang harus diikuti, dan evaluasi biasanya berada di tahap akhir dan siklus pengembangan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan mengukur dampak media terhadap proses dan hasil belajar melalui uji coba terbatas (unlimited trial), di mana media digunakan dalam pembelajaran nyata pada kelompok kecil, lalu diamati dan dianalisis hasilnya. Aspek yang diperhatikan meliputi keterlibatan siswa, pemahaman konsep, kemudahan penggunaan, dan daya tarik media tersebut. Selain itu, pengumpulan data dari siswa dan guru melalui wawancara atau langsung sangat penting untuk memperoleh gambaran subjektif dan objektif mengenai respon terhadap media tersebut. Selanjutnya, efektivitas juga diukur melalui hasil belajar peserta didik. Jika terjadi peningkatan pemahaman atau keterampilan yang signifikan setelah menggunakan media, maka bisa disimpulkan bahwa media tersebut efektif. Ini sering dilakukan dengan pre-text dan post-text untuk melihat perbedaan hasil sebelum dan sesudah menggunakan media. Di sisi lain, kesesuaian antara isi media dengan tujuan dan strategi pembelajaran juga harus dikaji secara kuantitatif untuk memastikan bahwa media memang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip antagonis yang tepat. Dengan kata lain, evaluasi efektivitas media bukan hanya soal teknis atau tampil visual, tetapi lebih pada seberapa besar kontribusi media tersebut terhadap proses dan hasil belajar dalam kerangka desain yang telah dirumuskan sejak awal. Baiklah, itulah tadi pertanyaan, itulah jawaban dari kedua pertanyaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.